Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video tutorial ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman PJT tentang dashboard pelaporan progres pengumpulan data penelitian survei kualitas air minum rumah tangga tahun 2020. Nah, dashboard ini berfungsi untuk melihat capaian pengumpulan data dari masing-masing wilayah. Untuk membuka dashboard tersebut, mari kita ketikkan alamat berikut ini pada browser teman-teman. Ya, kita buka dulu browsernya, lalu kita klik, kita ketikkan di sini survei p3.litbang.kemkes.go.id /skam/rt/index.php. Nah, perlu diketahui bahwa browser yang kami rekomendasikan adalah menggunakan Google Chrome. Jadi kalau belum ada aplikasi Google Chrome, teman-teman bisa langsung instalasi, download di Google untuk menginstal Google Chrome-nya. Nah, ada apa saja di dalam dashboard yang utama ini? Di sini bisa dilihat ada informasi tentang jumlah BS yang masuk, jumlah BS yang clean, jumlah rute yang clean, jumlah rute yang sudah terkirim. Jadi ini adalah tampilan dashboard utamanya. Selain itu, juga ada tampilan data per provinsi. Di sini bisa kita lihat total barisnya ada 34 baris. Ini kita bisa ubah menjadi misalnya per 50. Maka total pengumpulan data yang ada di 34 provinsi akan terlihat di sini, mulai dari jumlah BS-nya, jumlah BS targetnya berapa, jumlah BS terpudatnya berapa, jumlah BS kirimnya berapa, jumlah BS clean, jumlah rute terpudat, jumlah rute kirim, dan jumlah rute yang sudah clean. Itu juga kita bisa search per provinsinya. Misalnya kita mau cari Papua, maka wilayah Papua yang akan muncul di sini. Selain itu, ada juga data per kabupaten untuk yang nasional. Di sini ada total 514 entries, berarti ada 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, di mana penelitian ini dilaksanakan. Kita bisa ubah di sini menjadi misalnya per 100, akan tampil sebanyak 100 baris. Ini adalah tampilan secara nasional. Lalu bagaimana PJT Provinsi atau PJT Kabupaten Kota melakukan updating progres pengumpulan datanya? Maka teman-teman harus melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Kita bisa klik saja tombol login yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah tampilan login untuk aplikasi dashboard Skam RT tahun 2020. Untuk username nanti adalah nama dari masing-masing wilayah yang menjadi penempatan teman-teman PJT. Misalnya saya bikin di sini Jatim, maka passwordnya adalah skam atau skam _Jatim. Oke, kita login. Nah, username dan password tersebut nanti akan kita berikan pada saat pelatihan. Di sini bisa kita lihat pada dashboard ini ada tulisan Jawa Timur. Jadi untuk PJT provinsi yang ada di Jawa Timur maka dapat melihat informasi yang ada di dashboard tersebut. Nah, kita lihat data per provinsinya. Nah, yang tampil adalah hanya khusus untuk Jawa Timur saja, karena tadi kita login dengan username di Jawa Timur. Ini selain itu juga data kabupatennya hanya kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kabupaten kotanya total ada 31. Kita bisa ubah di sini menjadi per 50, maka total 31 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur akan tampil. Kita bisa juga search di sini, misalnya kita buat Jember, nah, maka akan muncul hanya kota Jember saja. Atau kita bisa hapus, maka akan tampil semuanya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yaitu melakukan updating dari masing-masing wilayahnya. Misalnya di Pacitan, ini pengumpulan datanya harus dilakukan updating. Misalnya sudah melakukan pulldat berapa banyak, terus jumlah BS yang terkirim berapa ke Mandat, itu harus dilakukan updating untuk supaya tercatat sebagai progres pekerjaan dari teman-teman PJT. Misalnya kita updating di Ponorogo. Oke, kita mulai saja, kita klik update di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk input data. Di sini jumlah BS yang terbulat masih kosong semua, jumlah BS kirim kosong, jumlah rute pulldat kosong, jumlah rute kirim pun kosong. Jadi nanti teman-teman akan melakukan perubahan dari data ini menjadi jumlah pulldat yang
telah dilakukan pengumpulan datanya. Misalnya jumlah BS Puldat adalah sudah dilakukan 2, yang terkirim pun 2, jumlah rutanya misalnya ada 20, jumlah yang dia kirim ke pusat juga 20. Nah, kolom keterangan ini tuliskan misalnya mohon dicek kembali data yang sudah masuk ke server, atau apapun yang bisa diberikan informasi terkait dengan keinginan dari masing-masing BCT atau disesuaikan dengan kebutuhan. Tanggalnya akan menjadi otomatis sesuai dengan tanggal teman-teman melakukan update data. Oke, jika sudah selesai diisi semua, kita bisa klik saja update. Oke, akan muncul seperti ini, maka kita klik OK saja. Nah, kita lihat di sini dari jumlah base targetnya 6, untuk Ponorogo sudah terupdate menjadi 2, yang terkirim 2, jumlah BS kirimnya masih 0, jumlah rute terpuldat 20, jumlah rute kirim 20, jumlah rute clean 20. Nah, jumlah BS clean dan jumlah rute clean ini akan diinput oleh tim mandat di pusat. Jadi nanti tinggal dipantau saja dashboard ini sejauh mana BS yang sudah dicek oleh tim pusat dan sudah clean, sehingga dianggap pekerjaannya sudah selesai. Lalu ada tombol lagi, selain itu adalah log. Log ini adalah histori dari inputasi data yang dilakukan oleh teman-teman PJT. Jadi bisa kita lihat tadi sudah diinput base yang terpuldatnya sebanyak 2, yang terkirim 2, rute puldatnya 20, rute yang dikirim pun 20. Nah, ini tanggal yang melakukan updating pun akan langsung tercatat di sini by system. Selain itu, apalagi yang harus dilakukan adalah teman-teman PJT harus melakukan pengiriman data file Excel sebagai kelengkapan dokumen untuk mengecek progres pengumpulan data yang sudah dilakukan. Bentuk filenya ada di sini. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Excel file. Kita klik saja, maka akan masuk terdirect ke Google Sheet. Nah, setelah itu teman-teman bisa unduh dulu. Jadi kita klik download saja. Oke, kita buka filenya. Oke, kita enable editing. Bisa kita lihat di sini ada beberapa yang harus diisi seperti provinsi, kabupaten, NKS, tim berapa, ketua timnya siapa, terus dan tanggal kirimnya tanggal berapa. Setelah itu dibuatkan di sini nomor urutan, nomor 1 nama kepala rumah tangganya siapa, nomor urut urutannya berapa, status urutannya seperti apa. Nah, untuk nomor urut urutan dan status ruta ini berdasarkan DSRT atau data sampel dari BPS. Untuk status ruta berdasarkan kuesioner rumah tangga blok 1 yang teman-teman entry di aplikasi Android. Jadi bisa dicek saja status ruta tersebut seperti apa, apakah berhasil diwawancara atau tidak. Nah, ini dimasukkan di sini. Setelah selesai, file tersebut kita simpan atau kita save as, lalu kita beri nama. Misalnya kita taruh di file download. Nah, lalu kita beri nama rekapitulasi pengumpulan data Kabupaten Ponorogo per misalnya hari ini tanggal 14 bulan 9 tahun 2020. Kalau kita simpan, jika sudah, kita kembali lagi ke aplikasinya, kita masuk di sini, lalu kita pilih tombol upload. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, nama filenya kita bisa tulis di sini, rekap full data Kabupaten Ponorogo per 14/09/2020. Kalau kita pilih filenya, dan tadi adalah Kabupaten data rekapitulasi pengumpulan data Kabupaten Ponorogo. Kita open saja, lalu kita upload. Oke, upload sukses. Kita klik OK. Nah, otomatis datanya akan tersimpan di server Badan Litbang. Nah, kapan melakukan upload data? Nah, hal ini dilakukan jika telah selesai melakukan pengumpulan data di BS tersebut. Jadi misalnya sudah selesai satu BS, maka bisa dilakukan uploading data untuk dikirim ke tim mandat pusat.
Oke, itu saja isi dari dashboard pelaporan pengumpulan data Scrum RT tahun 2020. Setelah itu teman-teman bisa memantaunya di alamat yang di atas ini untuk jumlah BS yang clean, jumlah rute yang clean, yang akan dilakukan updating oleh tim mandat pusat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.